Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia malam ini. Seperti biasa ya, kita akan cek untuk energi dia malam ini. Dan ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia malam ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, dia malam ini seperti ada misunderstanding, ya, miskomunikasi mungkin dengan seseorang, atau ada konflik, atau ada kesalahpahaman ya antara kamu dengan dia saat ini. Makanya dia seperti menghilang, atau kamu yang pengen menjauh dari dia, karena seperti ada kesalahpahaman antara kamu dengan dia. Mungkinkah dia seperti cemburu melihat kedekatan kamu dengan siapa gitu ya. Jadi malam ini dia kepikiran aja, kok aku begini ya ke kamu, aku sudah menyalahkan kamu tanpa aku bertanya dulu gitu ya. Dia kayak menyadari kesalahannya dia. Mungkin saja apa yang dia lihat tidak seperti ya yang dia pikirkan gitu loh. Mungkin saja dia melihat kamu dengan yang lain, mungkin dengan lawan jenis gitu ya. Tahu-tahu ya mungkin saja lawan jenis kamu itu adalah teman kerja, klien ataupun apa ya, atau ada orang yang minta bantuan, tapi dia sudah kayak memvonis kamu, ya jangan-jangan kamu sudah punya yang lain gitu ya. Nah jadi, sekarang ini memang terjadi sebuah kesalahpahaman antara kamu dengan dia ya. Semoga aja kesalahpahaman ini akan segera berakhir. Karena tentang hubungan itu ya sebaiknya kita komunikasinya itu harus intens, terus ya intinya harus saling terbuka, saling bicara, saling cerita, apapun yang terjadi gitu. Karena itu adalah bentuk dari, apa ya, hubungan yang benar-benar kayak dihargai gitu, ya. Nah di sini ada juga keadaan dia malam ini. Nah jadi ada juga ya beberapa dari dia nih, eee, antara kamu dengan dia mungkin ada yang sudah terpisah, ada yang memang lagi berkonflik, tapi keadaan dia malam ini, dia kehilangan banyak hal. Terutama itu mungkin dari segi finansialnya dia. Dia kehilangan mungkin saja, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis ya. Dan itu semua mungkin saja akibat perbuatan dia ke kamu yang sudah menyakiti kamu ya. Atau bisa dikatakan di sini uh, antara kamu dengan dia terjadi konflik karena masalah uang gitu. Karena uang ini kan begitu sensitif ya, sangat sensitif. Makanya mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kalau kita sinkronkan dengan kartu bottom of the deck ini. Di sini ada Spear. Heart it's over but you no longer have. Dia memiliki rasa sakit yang cukup luar biasa saat ini. Hatinya sakit ya. Setelah apa ya kayak yang dia miliki itu hilang dari dia. Mungkin saja dia sakit saat terpisah dari kamu, atau dia juga merasakan sakit saat setelah dia meninggalkan kamu, dia punya yang lain, ternyata yang lain itu meninggalkan dia juga. Itu membuat dia merasa kayak aku disakiti gitu loh. Ya mungkin saja dia merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan dulunya saat dia meninggalkan kamu begitu ya. Ini ada two fast friend. Beberapa dari kamu mungkin ada yang mengungkap ya, ataupun dia seseorang ini mengungkap ya. Intinya apa ya, dia tahu dia itu kayak berwajah dua gitu ya, bermuka dua. Atau dia merasa kamu yang bermuka dua. Kenapa? Dia mikir, kok kamu berubah ya? Kok kamu begini begitu ya? Dulunya kamu nggak seperti ini. Nah seakan-akan dia beranggapan kamu itu punya dua kepribadian gitu loh. Kenapa alasannya seperti itu? Apakah dia melihat kamu itu berbeda dari biasanya? Ya,
Terkadang ya dalam hubungan cinta itu yang dibutuhkan komunikasi. Kalau kita merasa kayak ada yang janggal, ya udah kita tanyakan. Nah, tapi di sini seseorang ini mungkin itu karena kesalahpahaman tadi. Dia terlalu berasumsi begini begitu tanpa dia bertanya dulu atau mencari kebenaran seperti apa, ya. Ini ada tri. Ternyata dia juga punya masalah dengan keluarganya, ya. Dia ada konflik dengan keluarganya. Dia mungkin ada masalah yang cukup uh, memikirkan terlalu dipikirkan sih oleh dia ya. Masalah yang begitu berat ya. Karena dengan keluarga di sini. Jadi malam ini dia kayak merasa ada kekacauan dalam dirinya dia. Selain mungkin dengan kamu berkonflik, dia juga berkonflik dengan keluarganya dia gitu, ya. Dengan keluarganya dia. Jadi ini kayak benar-benar keadaan dia ini begitu sangat kayak terluka sebenarnya ya. Hatinya terluka. Mungkinkah di sini dia lagi disakiti atau dia ditipu, karena di sini juga ada sebuah materi yang merasa hilang ya, segala sesuatu yang menyangkut tentang kehidupan dia, kebahagiaannya dia, kesuksesannya dia itu hilang gitu loh. Ya, membuat dia stuck saat ini. Dan dia mungkin akan dijauhi dari teman-teman, ya mungkin dari keluarganya, dia kayak dijauhi di sini. Makanya di sini ada terlihat sebuah effort ya with your family gitu ya. Atau dia merasa kayak ada konflik dengan keluarga kamu, sehingga membuat efeknya itu ke hubungan kamu dengan dia gitu ya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana selanjutnya tentang percintaannya kamu. Untuk kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. 4. Di sini ada have faith ya, love is coming. Cinta itu akan datang, menemukan jalannya di sini. Jadi berapa dari kamu ataupun dia, walaupun di sini mungkin lagi berkonflik, walaupun di sini lagi mungkin marah-marahan atau mungkin ada kesalahpahaman ya, tapi pada akhirnya kesalahpahaman itu akan berakhir karena di sini ada cinta antara kamu dengan dia. Maka semua masalah akan terselesaikan. Oke, semoga ya. Nah, saat kamu dengan dia tidak bersama, dia selalu melihat foto kamu, looking at picture, missing you, dia merindukan kamu. Nostalgia, dia mengingat masa-masa dulu bersama dengan kamu. Ya, bahagia bersama, sedih bersama, ya, menangis bersama, tertawa bersama. Itu yang dia rasakan dan dia ingat. Sehingga dia merasa make new memories. Dia seperti ingin membuat kenangan baru bersama kamu kembali. Arti kata dia ingin kembali, ya. Ini seseorang itu kayak benar-benar menginginkan kamu. Dia ingin konflik ini berakhir, kesalahpahaman ini berakhir gitu. Di sini ada healing heartbreak. Dia benar-benar mencoba sembuh dari kesedihan, sembuh dari kekecewaannya dia, ya. Malam ini adalah malam yang mungkin membuat dia kayak berat begitu ya menghadapinya, karena pikiran ini mungkin terkadang muncul, terkadang tidak. Tapi malam ini pikiran itu muncul kembali, membuat itu menjadi beban bagi dia, ya. Karena saat dia sendiri, disitulah dia mengingat bahwasanya dia butuh kamu. Tetapi saat dia mungkin bersama teman-temannya, dia tidak akan kepikiran tentang kamu, ya. Di sini ada kebalik ya, ada talking. Jelas sekali dia awaiting message ya, dia menunggu pesan dari kamu. Dia benar-benar ingin berbicara banyak ke kamu, ingin mengatakan semuanya. Kesalahannya dia akan diakuinya. Ya, penembusan dosanya mungkin akan dia lakukan lagi terhadap kamu. Sampai membuat hidupnya itu bisa nyaman. Ya, dan damai. Itu yang terbaca. Intinya dia menunggu kamu di sini. Menunggu pesan dari kamu. Ataukah dia sendiri dia memang sudah mengirimkan pesan kepada kamu, tapi kamu lebih memilih untuk mengabaikan saja. Ternyata dia berharap masih menunggu balasan dari kamu. The butterfly. Next fase berikutnya. Aku melihat antara kamu dengan dia akan ada fase berikutnya. Arti kata kamu dengan dia mungkin akan kembali. Ini hanya beberapa dari kamu ya yang masih menginginkan dia. Tapi jika tidak, ya kamu mungkin lebih bisa mengabaikan saja. Oke? Ini aku lihat bahwasanya dia seperti ingin kembali, akan melanjutkan fase berikutnya. Mungkin di sini kamu nantinya saat dia dengan kamu sudah kayak menyelesaikan kesalahpahaman ini,
Mungkin dia akan segera untuk menikahi kamu, semoga ya. Untuk berkomitmen sama kamu, ya semoga ya. Amin. Aminkan saja. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke, fokus pada kartu ini. Oke. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Emang sih di sini ada keraguan, apakah kamu atau dia yang mengalami keraguan? Kalau dia sih sepertinya enggak ya, kamu yang ragu. Kalau seandainya kamu menerima dia, yang kamu takutkan adalah perlakuan dia, perbuatan dia, mungkin terulang kembali. Itu yang kamu takutkan di sini, ya. Sehingga aku merasa keraguan kamu ini ya pasti beralasan lah. Karena sesuatu yang terjadi di masa lalu itu membuat kamu trauma. Untuk memulai itu kayak mikir lagi gitu. Karena sering berkonflik, sering berantem, sering ada perbedaan pendapat ya. Tapi di sini aku melihat ada King of Kelly-Case. Dia sudah menjadi orang yang bijak, dia sudah menjadi orang yang dewasa di sini. Ya, dan dia menyadari kalau hidup dia itu memang sangat butuhkan kamu. Ada Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Ada Justice, ada Libra. Ini ada Temperance, ada Sagittarius. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu. Tapi ingat, jika tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Jadi di sini aku merasakan bahwasanya keraguan ini nantinya itu akan bisa kamu atasi. Karena seseorang ini benar-benar sudah mulai dewasa, sudah mulai bijak. Kamu akan melihat bahwasanya dia itu benar-benar kayak udah berubah, bisa menghargai kamu, bisa menyayangi kamu ya, bisa melakukan apapun buat kamu di sini. Oke? Nah, ini ada Ace of Wands. Kesempatan memang kamu berikan kepada dia. Karena kamu juga masih cinta sama dia. Kamu juga masih suka sama dia. Sehingga ya kamu merasa ya udah deh, nggak masalah. Aku memberikan kesempatan kepada dia. Mungkin saja ini adalah perubahan lebih baik ke depannya. Ya, karena benar-benar kamu juga melihat perubahan pada diri dia. Ini ada Justice. Keputusan yang akan kamu ambil. Ini menurut kamu itu baik. Ya, lakukanlah. Karena aku melihat akan ada kestabilan. Saat kamu memutuskan mungkin untuk menerima dia kembali, memberikan kesempatan, mungkin disinilah hidup kamu akan mulai stabil. Karena udah ada pendamping, ada seseorang yang tempat kita mengadu, begitu. Jadi rasanya hidup itu udah lengkap. Semoga ya, ini dia. Jadi kalau jika kamu ingin memutuskan sesuatu, ya terkadang gunakan intuisi kamu. Gunakan akal dan pikiran kamu, logika kamu. Sehingga nantinya kamu akan menemukan jawaban yang tepat. Oke? Temperance, kestabilan, keseimbangan akan kamu miliki. Semoga aja ya, mungkin dengan terjadinya hubungan antara kamu dengan dia, itu akan membuat perubahan cukup signifikan di dalam kehidupan kamu atau pada diri kamu sendiri. Oke? Ini yang aku rasakan dari energi kamu. Kita akan coba lihat inisial dia siapa. Inisialnya siapa ya? Kita akan coba cek. Ya. Ada N yang pernah abaikan kamu. Jadi dia ini memang pernah mengabaikan kamu, tapi akhirnya dia kembali ke kamu karena bisa saja ada hal-hal yang membuat dia sulit melupakan kamu. Kebaikan kamu kah? Kasih sayang kamu kah? Kelembutan kamu kah? Gentleman-nya kamu kah? Ya, mungkin. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Di sini ya mungkin beberapa dari kamu ada orang baru yang kamu inginkan. Karena kamu tidak menginginkan orang di masa lalu lagi. Semoga ya. Ada D dan Y, tetangga. Tetanggaku, idolaku, ada L, teman berantem. Kamu mungkin juga punya teman berantem. Suka berantem, pada akhirnya dia cinta gitu. Ada J dan U, teman kuliah. Teman kuliah ya mungkin dimana saat itu kamu kayak ngerasa satu circle dengan dia, membuat akhirnya kamu akan bertemu lagi. Mungkin saja dia juga memanifestkan kamu. Ini ada zodiak Libra, zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya.
ada Pisces, ada Cancer, ada Scorpio, ada Aries. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Ingat teman-temanku, jika tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan. Ambil positifnya, buang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi, dadah.